Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syabah, pada sore hari ini kita akan melakukan suatu diskusi, suatu perbincangan, tetapi untuk satu topik yang berbeda dengan apa yang sudah beberapa waktu yang lalu kita simak bersama-sama. Pada kali ini yang akan menjadi topik adalah mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Jadi intinya kita akan mencoba di dalam mata kuliah ini, dalam materi ini adalah mengkaji sebenarnya bagaimana sih ajaran Islam itu menggariskan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau digariskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan kemudian juga sudah dipraktekkan atau disuri tauladani oleh utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan kali ini kita mencoba mengambil salah satu topik yang akan kita bahas, ya, yaitu tentang sumber hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur tentang aktivitas ekonomi. Kalau dalam kuliah daring yang kemarin kan kita sudah memperlihatkan, sudah menjelaskan bahwa sumber hukum Islam itu pertama Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma ulama, yang keempat adalah qiyas, ya kan? Apa fungsinya Al-Quran, kemudian yang kedua apa fungsinya Al-Hadis, kemudian apa fungsinya ijma, dan kemudian qiyas, itu sudah kita bicarakan pada waktu daring kemarin. Nah, sekarang kita melanjutkan lebih terfokus lagi, lebih ke dalam lagi, ya, sebelum nanti kuliah berikutnya kita akan melihat masing-masing aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, terus kemudian pinjam meminjam, utang, gadai, dan sebagainya nanti akan kita bahas. Tapi kuliah-kuliah pertama memang masih merupakan dasar-dasar supaya landasan pemikiran kita itu fokus dan jelas. Oke. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa saya ingin Anda yang datang kali ini memperkenalkan diri kepada para penonton, mulai dari sebelah kanan, yaitu Salsa, silakan. Itu ke kamera. Pakai itu ya biar jelas. Halo, perkenalkan, nama saya Siti alias Salsabila, biasa dipanggil Salsa, kelas 6 semester 6. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Gilda Cordelia, dari semester 6 juga. Baik, perkenalkan, nama saya Alvin Junior Irfan Mendrova, saya dari semester 6. Baik, terima kasih perkenalannya. Kita langsung saja ke pokok masalah. Jadi di dalam ajaran Islam tentang masalah ekonomi yang nanti akan kita kaji hukum-hukumnya, ya, aktivitas ekonomi menurut Al-Quran maupun hadis itu ada dua pokok, ya. Yang pertama adalah kecerdasan di dalam mencari atau mengoptimalkan aktivitas ekonomi. Artinya Islam menghendaki bahwa umatnya itu cerdas berpikir. Oleh karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali ada rezekinya. Berarti semua dijamin ada rezekinya. Cuma memang itu dipersyaratkan, yaitu melata. Artinya melata itu berarti mereka memiliki kreativitas, memiliki strategi, memiliki upaya, memiliki kemauan, ya, memiliki motivasi yang kuat. Oleh karena itulah maka
seperti yang sudah kita sampaikan dalam kuliah daring bahwa Islam itu menghendaki umatnya itu kaya. Karena apa? Karena hanya dengan memiliki kekayaan maka umat Islam itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban lain. Misalnya pergi haji, kan nggak mungkin pergi haji kalau nggak punya duit karena biayanya besar. Atau umroh paling tidak saat ini aja mungkin untuk berangkatnya aja sekitar 25-30, ya kan, belum lagi nanti ada di dalamnya ada yang lain-lain, mungkin juga beli oleh-oleh dan sebagainya, walaupun itu tidak penting. Tetapi yang jelas sudah tidak di bawah 25 juta, apalagi haji lebih panjang lagi waktunya kan. Pasti berarti orang untuk melaksanakan kewajiban haji maupun umroh perlu uang artinya orang yang melebihi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau dalam aktivitasnya, dalam kondisi ekonomi dia makan pun megap-megap, ya, makan itu tetap dalam arti ya itu juga, ataupun pagi makan sore tiada kalau kata lagu dangdut, itu lebih parah lagi, gimana bisa pergi haji, ya kan. Kemudian juga Islam mau mensunnah muakkad, artinya suatu perbuatan yang sangat dianjurkan untuk berkurban. Bagi orang yang mampu malah wajib. Dari mana bisa beli kambing, apalagi beli sapi. Kambing itu sekarang nggak mungkin 2 jutaan, pasti di atas 3 juta. Ya kambing kurus kecil mah bisa, tapi kalau kambing yang memang memadai itu di atas 3 juta. Apalagi sapi di atas 20, ya kan. Dari mana kalau bukan orang yang memiliki kelebihan dalam rezekinya, gitu kan. Terus kemudian juga untuk bersedekah, ya dari mana bisa sedekah kalau dia sendiri susah kan, gitu kan. Bagaimana bisa berzakat? Zakat itu apalagi merupakan suatu pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika harta itu sudah mencapai angka sekian dan sudah tersimpan selama waktu sekian, ya kan. Ada nisabnya, ada waktunya, baru harus dikeluarkan zakatnya. Nah kalau orang yang makan aja kemudian masih susah boro-boro buat simpen, ya kan, berarti memang Islam itu sangat menekankan supaya umatnya itu adalah orang-orang yang memiliki keleluasaan di dalam ekonomi, bukan orang yang sempit. Oleh karena itulah maka yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Bagaimana dia membuat suatu aktivitas sehingga menghasilkan masukan-masukan ya, yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Kecerdasan di sini juga berarti bukan hanya strategi tapi juga jalannya. Bukan berarti cerdas kemudian ini kepintar korupsi nih, ya, bukan gitu maksudnya. Dia berdagangnya cerdas berarti bagaimana ngibulin pedagang, bagaimana ngurangi tumbangan tanpa ketahuan, bagaimana caranya supaya memanipulasi mutu barang supaya seolah-olah yang paling bagus padahal ya barang second, kan bukan itu yang dimaksud. Berarti kecerdasan di dalam memilih jalan mendapatkannya itu adalah suatu jalan yang memang kalau di dalam Islam itu mengatakan halal dan thayyib. Halal artinya tidak melanggar undang-undang, baik untuk dimakan. Sebab ada makanan yang masuk ke dalam perut kita ini mungkin jalannya bagus, halal, tidak melanggar undang-undang, tapi berlebihan, menimbulkan kolesterol, menimbulkan diabetes, menimbulkan sakit ini, sakit itu. Berarti kan halal tapi tidak thayyib. Nah, sedangkan Islam menghendaki halal dan thayyib. Begitu juga dalam mencari rezeki. Berarti untuk bisa mencari strategi plus bagaimana jalan yang ditempuh itu Islam menghendaki kecerdasan. Makanya sudah dijamin tidak ada makhluk melata di bumi kecuali ada rezekinya. Artinya nggak bisa orang yang santai-santai, orang yang malas-malesan, orang yang kemudian dari tahun ke tahun itu kemudian tidak ada peningkatan kemampuan atau kompetensi SDM-nya. Ya pasti begitu-gitu aja dari tahun ke tahun gitu. Oke. Kemudian juga yang kedua adalah kecerdasan di dalam hal membelanjakan. Jadi kalau memang kita udah cerdas, udah pinter, udah kaya, akan bernilai ekonomi menurut Al-Quran kalau di dalam membelanjakan juga sesuai dengan apa yang dituntunkan, menafkahi keluarga, ya kan, kemudian juga bernilai sosial bagi orang lain. Kan sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain.
Bukan berarti dia hanya kaya sendiri tapi kemudian tetangga sebelahnya kelaparan. Bukan itu yang diajarkan Islam. Kita kita kenyang tapi orang lain juga kenyang, meskipun mungkin karena kita yang punya duit tentu kadarnya beda gitu loh. Ya kita makan dengan yang nikmat karena memang kita punya duit kan nggak disalahkan, nggak dilarang sepanjang halal dan thayyib. Ya kan, mau makan enak ya silahkan aja, tapi jangan sampai tetangga kemudian sama sekali nggak makan, ya berikanlah walaupun mungkin kadarnya tidak sama dengan yang kita punya karena kita yang punya uang gitu kan ya. Yang penting adalah ada suatu rasa sosial. Nah, membelanjakannya juga bukan berarti wah kita foya-foya lalu kemudian kita banyak banyak uang lalu kemudian kita foya-foya, terus kemudian kita bersikap tangan tertutup, pelit, kikir ya gitu ya. Nah, jadi membelanjakannya juga bukan dengan cara sehemat mungkin gitu, atau kemudian berfoya-foya, atau juga terlalu diulur, nggak boleh juga. Sebab Islam itu pertengahan, jadi tidak boleh terlalu terbuka tangan, juga tidak boleh terlalu tertutup, tidak boleh terlalu pelit, tapi juga tidak boleh terlalu royal. Kenapa? Kalau terlalu royal itu akan mengakibatkan secara sosial orang yang diberi itu kebiasaan untuk minta gitu loh. Makanya kemudian dalam fatwa kita mengatakan bahwa lebih baik memberikan pancing daripada memberikan ikan gitu kan maksudnya kan. Jadi artinya supaya orang itu jangan manja karena terlalu diberikan, disupport, akhirnya di sini kamu mau kerja nggak apa-apa, nanti ada zakat dari orang kaya, nggak bisa kayak gitu ya kan. Tapi dalam hadis juga disebutkan bahwa tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya lebih baik kamu memberi daripada kamu nadah gitu ya kan. Jadi bantuan kepada orang yang tidak punya itu bukan berarti suatu kemanjaan, tapi yang memberikan alat kepada dia, bagaimana bantuan yang saya berikan ini bisa berdaya guna juga untuk memajukan hidup Anda. Anda nggak boleh tergantung sama saya, nggak bisa kayak gitu. Saya juga pun kalau lagi mood ngasih, kalau lagi nggak mau kan kamu minta kan saya kesal juga gitu kan. Nah, iya, namanya manusia ya, kadang lagi baik, kadang lagi pelit, itu kan normal. Nggak ada manusia yang semuanya baik terus, nggak bisa. Kadang-kadang orang tuh seneng, kadang-kadang juga dia lagi kesel. Walaupun duit banyak ya belum tentu yang namanya senangan atau kebahagiaan kan bukan selalu ada karena uang, banyak hal ya kan. Nah, jadi oleh karena itulah maka Islam itu mengajarkan suatu sikap yang merupakan pertengahan. Oke, tolong dibuka yang tadi saya WA ya, karena saya maunya sekalian ngecek ya. Tapi tentu untuk Alvin nggak bisa ya, karena mungkin Alvin nanti bisa baca ini aja, artinya aja. Nah, tapi kalau yang ini yang berjilbab ya saya tes sekalian bisa nggak baca Al-Quran. Oke. Jadi selanjutnya perhatikanlah bagaimana di dalam kitabnya, silahkan dibuka aja, Allah membuka jalan-jalan untuk mencari harta dengan cara yang sesuai dengan kehormatan dan agama. Allah telah menerangi jalan di dalam hal tersebut dengan berfirman. Yang pertama apa, Salsa, tolong dibaca. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa Abdawi. Sampai mana ya tadi? Maaf. Oh nih. Wabtagu min fadlillahi wa zakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Oke, itu ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya, ayat 10. Tolong dibaca sekalian artinya. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Artinya bahwa dalam Al-Jumu'ah ya, ayat 10 ini sebutkan, jika kamu telah menunaikan sholat ya, sebagai suatu kewajiban 5 waktu bagi setiap muslim, maka Allah memerintahkan kita bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya bekerjalah untuk mencari rezeki gitu. Jangan mentang-mentang udah sholat kemudian doa kagak mau kerja dan mengharapkan rezeki, itu intinya.
Jadi kalau kamu udah sholat menunaikan kewajiban kepada Allah, lalu kamu bertebaran di sana cari rezeki. Bagaimana strateginya, bagaimana pikiran kamu, bagaimana akal kamu gitu loh. Bagaimana kamu membangun komunikasi supaya kamu dapat rezeki Allah. Dari ayat ini jelas bahwa kita tidak diperbolehkan hanya mengandalkan doa. Tidak hanya mengandalkan karunia Allah tanpa usaha. Karunia Allah duluan dalam arti apa namanya? Dalam bentuk kita mengingat, berzikir, bersolat itu kan. Tapi setelah itu di luar waktu itu ya udah kamu bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Gitu loh. Dan kemudian dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maksudnya di dalam mencari dan menafkahkan itu kamu jangan lupa Allah. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah mencari dan mendapatkan banyak, tapi karena nggak mengingat Allah akhirnya jalannya jadi menyimpang. Itu kan tadi kan dalam mencari rezeki karena nggak ingat Allah, lalu kemudian mendapatkannya dengan jalan yang tidak halal. Dapat uangnya, dapat hartanya berlimpah, tapi kemudian karena nggak ingat Allah maka jalannya adalah di luar yang sudah ditentukan. Gitu. Allah tentu menghendaki adalah yang halal dan yang thayyib, tapi karena kita dalam mencari tidak mengenal Allah maka kemudian yang kita lakukan yang penting ada dapat duit. Yang penting uang banyak, entah dengan cara apa, entah dengan jalan korupsi, entah jalan menipu, entah dengan jalan apa namanya memeras, entah dengan jalan apapun juga, dengan jalan riba dan sebagainya. Nah berarti Allah melarang itu. Ingatlah Allah di dalam kamu mencari gitu loh. Dan ingatlah Allah juga di dalam kamu membelanjakan supaya kamu beruntung, ya kan? Mendapatkannya dengan cara yang baik, menafkahkannya dengan cara yang baik. Semuanya didasarkan kepada niat ibadah kepada Allah, tentu akan masuk kepada orang yang beruntung. Ini maksudnya ayat ini, ya. Jadi tidak diinginkan orang itu hanya mengandalkan kemudian semuanya kalau ditentukan rezeki kan dari Allah, biar kita pontang-panting nyari juga kalau belum rezeki nggak dapat. Yang nyari aja belum tentu dapat, gimana nggak nyari, kan intinya begitu. Kamu aja tahu bahwa mencari aja belum tentu dapat, gimana kamu diem-dieman doang, ya tambah kagak dapat kan gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya Allah juga berfirman, Gilda. Hah? Nggak apa-apa, kan bukan Quran yang pegang. Kurang lancar, artinya aja nggak apa-apa. Oke deh. Oke. Artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah. Bukan, cuma yang tadi. Oh maaf. Berikutnya. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Robmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah itu surat kedua ayat 198. Artinya tidak ada dosa bagimu mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan. Artinya Allah sudah menggariskan kalau kamu dagang nggak ada dosa. Artinya dagang itu boleh. Dagang itu malah kalau menurut hadis Nabi adalah suatu sumber penghasilan yang sangat baik. Gitu loh. Karena apa? Berdagang kan memerlukan apa ya? Kalau kita belajar kewirausahaan, pertama namanya aja wirausaha. Orang yang memperjuangkan usahanya, ya kan? Supaya apa? Supaya makin lama makin maju, supaya makin lama makin berkembang, supaya makin lama makin mendatangkan keuntungan. Maka harus diperjuangkan. Orang yang berjuang, kita tahu yang namanya berjuang itu pasti harus orang yang berani, orang yang harus yang cerdas, ya kan? Orang yang siap mengambil resiko, orang yang memiliki strategi banyak. Nah, orang dagang kan harus begitu, ya kan? Orang dagang harus memikirkan bagaimana supaya dagangannya itu sesuai dengan maunya konsumen, ya kan? Juga harus memperjuangkan bagaimana supaya apa yang didagangkan dikenal oleh konsumen, maka promosi gitu kan ya. Kemudian juga harus berusaha bagaimana membujuk, bukan hanya dikenal tapi membujuk supaya orang itu mau beli kan gitu kan. Nah, kemudian setelah orang itu mau membeli tentu dia akan mendapatkan suatu kepuasan bahwa apa yang dia beli dari kita adalah sesuatu yang benar-benar dia butuhkan dan memang sesuai. Artinya barang itu ya berkualitas, harga pantas, gitu kan. Kemudian jumlahnya juga sesuai dengan apa yang disepakati. Maka kemudian kata Allah di sini dalam Al-Baqarah ayat 198, nggak dosa kalau begitu, silakan kamu cari. Artinya berniagalah kamu. Tentu yang bukan dosa adalah yang tidak curang, tidak menipu, tidak mengurangi ukuran, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi kuantitas.
artinya perdagangan yang jujur. Nah, perdagangan yang jujur ini diteruskan oleh ayat berikutnya. Silakan baca aja artinya. Selanjutnya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya, kecuali dengan jalan perniagaan, artinya rezeki yang baik adalah dengan jalan perniagaan, itu dengan berdagang. Perdagangan yang berlandaskan suka sama suka. Pin, coba ntar dijawab. Pakai ini. Kalau orang yang berdagang itu yang berdasarkan suka sama suka antara pembeli dengan penjual, kira-kira yang bagaimana? Yang misal dari segi penjual menjual barang, pembeli ingin membeli, dan barang yang dibeli sama pembeli itu dari penjual sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak mengurangi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang tadi Abah sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Sampai itu apa lagi? Salsa, kamu beli barangnya bagus, ya, mutunya bagus, tapi cembetut kamu nemu pedagang yang jutek. Kira-kira gimana? Ya kira-kira males sih beli di situ, Bah. Berarti yang sama menyenangkan tuh yang bagaimana? Iya, yang sama-sama enak gitu, yang ngelayaninnya enak gitu, yang belinya juga dengan senang hati kan mengeluarkan uangnya. Iya, artinya yang jual nggak jutek kan banyak pedagang jutek ya. Ya, seolah-olah kita kayak mau ngemis, padahal kita kan mau beli. Ada yang seperti itu kan. Atau sebaliknya, pembeli yang juga jutek, artinya mentang-mentang dia pembeli adalah raja, the customer is king, malah kemudian ngomong seenaknya aja kan. Malah barang jelek kayak gitu, harga mahal gitu kan. Kan bikin orang yang jualan jadi marah ya. Nah, tentu yang dimaksud dengan yang suka sama suka ini selain masalah produknya juga orangnya bagaimana bersikap. Ini yang termasuk dengan akhlak. Islam itu yang diutamakan adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam arti apa? Dia kalau ngomong itu tidak nyakitin orang. Dia ngomong menimbulkan orang jadi termotivasi. Dia mau ngomong itu kemudian orang menjadi seneng ngobrol sama dia. Pembicaraan jadi jadi lebih lancar karena orangnya enak diajak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan pedagang yang udah jutek, harganya mahal, barangnya jelek, walaupun begitu, ya tentu kalau kita sama ngelayanin akhirnya dalam arti kita juga jutek, ujung-ujungnya bukan belanja malah jambak-jambakan ya kan, kalau jadi berantem kan. Yang satu jutek, terus kata pedagangnya, yaudah aja sambil yang lain. Ngotot sih lah, kan lama-lama jadi berantem. Ya, berarti yang sama-sama menyenangkan yang dikehendaki oleh Al-Quran dengan jalan perniagaan adalah suka sama suka, bukan hanya barangnya, tapi juga orangnya, tapi juga deliverynya. Kan banyak ya aspeknya ya. Deliverynya telat-telat kan lama-lama kita jadi sebel walaupun kita ketemu sama orangnya ini ya, harganya nggak murah-murah amat, sepadan lah gitu ya, proporsional ya. Tapi kemudian pengirimannya kok lambat. Nah, ini juga kan bikin orang jadi kesel juga, yang tadinya seneng ngomongnya lalu kemudian menjadi kesel, baik dari penjual maupun dari pembeli. Pembeli tidak melambat-lambatkan pembayaran, tidak juga nggak pakai uang palsu kan. Yang tadinya ngobrolnya enak akhirnya wah ini menipu nih, kok pakai uang palsu gitu ya. Jadi inilah dasar yang dikehendaki Al-Quran, yaitu perniagaan yang seperti itu ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan wa ahalullahu baik. Ya, artinya Allah menghalalkan jual beli dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya gitu dong. Kenapa? Jual beli itu kan bukan riba. Ya kan, sedikit tentang riba. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam mata kuliah tentang itu. Dalam utang-utang. Riba itu artinya kita meminjamkan uang kan ya, 1 juta menjadi berapa? 1.200.000 gitu kan ya. Dicicil misalnya 10 kali, berarti 1 kali 120 gitu kan ya. 120.000 ini selama 10 kali, dan kemudian andai kata terjadi kelambatan atau penunggakan, maka ditambahkan lagi bunganya gitu kan ya. Ya kan, tambahkan lagi bunganya sehingga udah bunga pokoknya, kemudian pinjaman pokoknya ditambah bunganya, bunga berbunga pula karena lambat, maka akibatnya utang orang tadi makin menggunung, ya kan?
pada prinsipnya orang mau ngutang itu apa sih? Apa karena lagi banyak duit atau lagi kesusahan? Lagi susah. Mana ada orang banyak duit kemarin ngutang, itu orang-orang kerjaan ya kan. Nah, dia lagi susah. Berarti prinsipnya seperti saya bilang dalam kuliah yang lalu, dalam Islam itu dasarnya adalah tolong menolong. Artinya orang lagi susah ya dibantu dong, bukan malah cari kesempatan dapat rezeki dari orang susah. Kalau riba berarti kan mencari kesempatan di tengah orang lagi susah. Nah, ini kesempatan nih, dia lagi susah nih, pinjam duit nih, kesempatan saya dapat rezeki dari dia. Akhirnya utang 10 juta bisa-bisa rumah kesita. Bisa kan, banyak kan, atau mobil atau motor kesita cuma gara-gara uang yang dipinjam itu sebenarnya tadinya ya nggak terlalu besar, cuman karena seperti itu ya kan. Makanya prinsip yang seperti itu jelas-jelas sangat tidak Islami. Karena apa? Bukannya menolong, malah membisniskan orang yang lagi susah, mengambil kesempatan di saat orang lagi kesulitan. Kalau istilahnya mengail di air keruh kan itu ya. Orang lagi keruh malah ditambah lagi dengan ini gitu ya. Jadi Islam itu menghalalkan jual beli, oleh karena di dalam jual beli itu tidak ada namanya riba. Wah, saya belinya 1 juta, kemudian 1.200.000 saya jualnya, itu riba dong? Ya bukan, kamu beli 1 juta jual 1 juta, untungnya apa? Kamu makan apaan? Jadi yang namanya keuntungan itu tentu bukannya riba. Beli barang 1 juta di pasar, lalu kemudian kamu jual lagi ke orang 1.200.000. 200-nya kalau dalam rangka jual beli bukannya riba. Wajar dong kita datang ke sana pakai ongkos ya kan. Kemudian uang kita belanjakan dulu untuk beli barang, lalu kemudian kita jual kepada orang. Tentu saja kita mengharapkan lebihan, dan itu namanya profit, nggak ada masalah. Ya kan. Dan orang itu tentunya kalau dalam berdagang lepas selesai. Riba kan di seumur hidup bisa-bisa ya kan, makin lama makin numpuk. Tapi dagang kan nggak numpuk, kecuali kalau memang ternyata dihitung juga sebagai suatu bunga. Nah, bagaimana dengan pembelian dengan cicil seperti motor leasing, itu masuknya riba atau enggak? Nah, nanti akan kita bahas dalam kuliah berikutnya. Nah, kita bahas tuh itu masuknya gimana tuh, kan dagang sebenarnya, beli kan, cuman sewa beli. Selama masa cicilan statusnya sewa, udah lunas baru udah terjadi pergantian kepemilikan ya kan, dari dealer kepada kita selaku pembeli. Nah selamanya itu pasti kan ada bunga, itu masuknya bunga atau profit yang halal. Kalau bunga berarti riba, kalau profit kan halal. Nah itu nanti kita bahas berikutnya, tidak sekarang. Oke. Nextnya kemudian yaitu yang apa ya, yang tadi kemudian berikutnya ini deh, salah lagi. Kecuali dengan jalan Tadi udah. Oh ya? Oh ini. Allah juga berfirman, dan Allah menghalalkan jual beli, itu juga udah ya Pak ya? Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Nah ini juga nih yang saya bilang tadi, artinya janganlah kamu membuat tanganmu terbelenggu pada leher seperti ini. Itu gambaran itu orang yang pelit. Iya, pelit banget gitu, seolah-olah tangannya itu terbelenggu pada lehernya, nggak mau banget menolong orang. Tapi juga jangan terlalu kamu mengulur, jangan juga terlalu boros gitu ya. Artinya di dalam perniagaan, dalam aktivitas ekonomi ya, kita jangan terlalu harga dinaik-naikkan gitu sehingga memberatkan konsumen, tapi juga jangan terlalu murah-murah sehingga kamu nggak dapat untung gitu loh intinya. Jangan sampai kamu jadi rugi, tapi juga jangan sampai sebaliknya ditinggi-tinggiin. Apalagi kemudian kita monopoli lagi ya, monopoli atau monopsoni kan otomatis, atau oligopoli otomatis kan kayak minyak goreng lah misalnya gitu ya. Kita adalah pengusahanya, kita tahu bahwa orang butuh, lalu kemudian kita umpetin ya kan, sehingga pemerintah pun tidak berdaya ini. Begitu dinaikin ditetapkan harga eceran tertinggi HET-nya, hilang tuh barang ya, nggak ada, semua disimpan semuanya, ditimbun. Begitu dilepas ke mekanisme pasar, banjir banyak lagi. Ini yang dibilang jangan kamu itu membuat tanganmu terbelenggu ke leher, artinya jangan mentang-mentang orang perlu dengan
apa namanya produk kamu, kok kamu malah membuat orang seolah-olah dipermainkan gitu kan, seolah-olah dibuat tergantung sama kamu sehingga kamu yang mainin harga suka-suka gitu loh. Dan juga jangan sebaliknya, jangan kamu terlalu mengulur otomatis kamu yang rugi. Biasa-biasa aja sih, normal-normal aja. Saya katakan tadi bahwa Islam itu mengajarkan suatu ajaran yang pertengahan gitu ya. Oke, nextnya baca artinya. Selanjutnya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, itu Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. Orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak royal, tidak berlebih-lebihan, tidak foya-foya, dan tidak pula kikir gitu. Dan itu adalah pembelanjaan itu hendaknya yang dikehendaki oleh Islam adalah di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya royal jangan, kikir juga jangan. Dalam berdagang jangan seenaknya, tapi juga jangan terlalu memberatkan kamu sendiri gitu. Ya, jadi yang diinginkan di Islam itu adalah pertengahan jalan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu kan sumber utama hukum ekonomi, ya kan, di dalam Islam. Nah, apa yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran itu kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai contoh, ya kan? Kan minggu lalu ya sudah saya sebutkan bahwa kenapa kok yang diutus itu bukan malaikat sebagai utusan. Kalau malaikat bagaimana? Malaikat nggak perlu dagang, orang dagangan cari untung. Malaikat buat apaan? Ini apa namanya, keuntungan, orang dia kagak, nggak ada nafsu makan, nggak ada segala macam, buat apaan harta, nggak butuh. Bahkan juga nggak perlu istirahat, nggak perlu tidur, nggak perlu apa gitu ya. Nah, makanya kemudian yang menjadi utusan adalah seorang manusia, mulai dari Nabi Adam seterusnya sampai Rasulullah Muhammad, semuanya juga manusia ya, bukannya malaikat yang diutus gitu. Maka kemudian akan kita lihat bagaimana ekonomi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Nah, berikutnya hadis pertama. Ya, Salsa. Artinya, dari Qatadah Al-Ansori RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, hindari banyak bersumpah dan berbisnis atau jual beli, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku, terjual, kemudian terhapus keberkahannya. Nah gitu, jadi dalam berjual jangan gombal. Jangan gombal, jadi artinya dalam berpromosi jangan kita itu berlebih-lebihan. Nah, kayak banyak iklan-iklan sekarang ini kan kayaknya apa namanya nggak sesuai banget kualitas dengan produknya, ya kan. Jangan banyak bersumpah gitu ya, artinya benar bahwa produk kita begini padahal mah ente gitu ya. Sekarang ada produk yang sering saya lihat nih, umur 60-80 tahun bisa tumbuh gigi lagi, masuk akal nggak? Jadi artinya orang udah ompong 80 tahun kemudian dengan pakai apa namanya cairan apa gitu yang harganya juga cuma 300 ribuan udah lumayan mahal ya. Tapi logikanya bisa nggak secara kedokteran, secara medis orang yang berumur 80 tahun kemudian udah nggak punya gigi dia tumbuh lagi? Itu kan yang masuk ke dalam kategori ini nih, banyak bersumpah. Karena kamu lihat aja di YouTube maupun di Facebook itu ada tuh yang seperti itu, atau ini kerut-kerut tangan nenek-nenek ya, terus kemudian pakai skincare atau pakai krim gitu ya apa. Kemudian dihapus ini jadi muda lagi tangan anak-anak lagi, kayak tangan masih remaja gitu, kan nggak masuk akal, ya kan? Mana mungkin loh keriput ya keriput baik gitu kan, nggak mungkin loh sampai kalaupun berkurang sedikit ya mungkin, tapi sampai jadi kayak anak muda lagi nggak mungkin. Apalagi gigi tumbuh nomor 80 tahun tumbuh lagi gigi, ya kagak mungkin, nggak ada orang ompong. Bukti Pak Harto ompong juga dia, ya kan? Itu Yusuf Kala segala macam yang udah pada tua tetap aja udah ompong kan, ini apa triliuner ya, bukan lagi miliarder. Tapi kok tetap ompong, berarti ini yang seperti ini yang masuk kategori jangan kamu banyak bersumpah dalam berdagang itu. Kenapa? Mungkin saja memang itu bisa laku, tapi nggak ada keberkahannya. Karena apa? Karena orang kecewa, bohong kamu tuh, banyak gombalnya gitu. Berarti kita di dalam berpromosi ini juga ajarannya berarti ya, menggariskan bahwa kalau kamu berdagang, berpromosi, berkampanye,
ya memarketkan produk kamu, ya jangan berlebihan lah, yang masuk akal. Kenapa? Meskipun itu kemudian bisa membuat dagangan kamu laku, tapi itu menghilangkan keberkahan. Karena apa? Berikutnya orang kecewa. Ibaratnya kan kamu nyakitin, nipu kan, sama aja kan, gitu kan. Nah, makanya kemudian tidak boleh janjikan yang tidak berlebih-lebihan. Oke, yang berikutnya, Alvin boleh artinya. RA itu ya radhiyallahu an, tapi nggak apa-apa lah, RA aja. Berikutnya, dan diceritakan dari Ibnu Umar RA dari Rasulullah bersabda, jika ada dua orang yang saling bertekad jual beli, berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar atau hak memilih selagi belum berpisah semuanya, atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya. Apabila salah satu dari keduanya memilih, maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual beli adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi akad jual beli dan masing-masing tidak meninggalkan untuk membatalkannya, maka jual beli itu hukumnya wajib. Oke, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, jika ada orang yang saling berakad jual beli, akad itu artinya berjanji untuk saling melakukan suatu hal, jual beli dalam hal ini, kemudian masing-masing mempunyai hak pilih. Artinya tentu di sini si penjual tidak boleh memaksa si pembeli untuk membeli dagangannya, termasuk di dalamnya tidak boleh menipu. Terus kemudian si pembeli juga punya hak untuk mau beli atau enggak gitu, tidak boleh dipaksa. Ya, termasuk juga si pembeli tidak boleh memaksa si penjual, kamu jual barangnya kepada saya, kayak zaman penjajahan Belanda kan. Artinya semua rempah-rempah harus dijual kepada Belanda dengan harga yang dia tentukan. Ya kan nggak boleh kayak gitu. Orang disuruh nanam rempah-rempah lalu kemudian semuanya harus dijual kepada mereka dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Yang pastinya kan merugikan si petani, merugikan orang Indonesia. Itu tentu nggak boleh. Artinya yang berdagang itu masing-masing punya hak untuk meneruskan menjadi transaksi atau kemudian membatalkan, terserah, masing-masing punya. Tetapi jika udah bersepakat, ditentukan juga jangan dibatalin karena udah jadi wajib kalau udah seperti itu. Kita udah ngobrol macam-macam, udah negosiasi, ujung-ujungnya batal itu merugikan orang lain, tidak boleh. Berarti kembali lagi bahwa ajaran Islam itu memang sangat mengutamakan akhlak, jangan sampai orang menjadi kecewa gara-gara perilaku kita gitu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah yang terakhir. Kita nggak perlu panjang-panjang, oke. Ya, sudah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebagian kalian tidak boleh membeli atas pembelian sebagian yang lainnya. Ini maksudnya adalah kalau kita lihat barang itu udah dibeli orang lain, jangan kamu kemudian nyerobot mau beli lagi, itu nggak boleh. Akhlak juga dalam Islam. Ya kan karena kita merasa si A udah beli kepada si B, ada si C merasa bahwa dia kamu yang beli berapa sih, saya bisa beli lebih mahal gitu kan ya. Kamu beli berapa? 20, saya bisa beli 25. Lalu kemudian orang yang udah sepakat itu kemudian dibatalin. Nah ini kemudian karena ini 25, ini jadi haram nih jatuhnya ini, nggak boleh. Kenapa? Dia udah terikat sama ini kan, tadi yang di hadis sebelumnya kan disebutkan tidak boleh membatalkan. Maka kalau ada orang ketiga yang kemudian sok-sokan karena merasa bahwa dia lebih bisa memberikan harga pantas, kemudian orang yang sudah disepakati dia yang beli, itu juga nggak boleh dalam Islam. Jadi jelas di sini pada Islam juga mengajarkan orang untuk berakhlak, jangan menyakiti orang lain. Orang udah beli kok mentang-mentang kamu lebih hebat, kamu lebih banyak duit, kemudian kamu dengan seenaknya aja. Banyak yang terjadi seperti itu. Banyak kan. Orang akhirnya kan kecewa. Kenapa? Si penjual karena merasa ini lebih menguntungkan, batalinlah dengan cara macam-macam. Ingat ya, dalam Islam ekonomi kita yakin bahwa aktivitas kita apapun ada catatannya. Jadi kalau kita membatalkan sesuatu, saya sudah setuju dengan Irfan, lalu kemudian karena saya menawarkan yang lebih ini, padahal kita udah sepakat kan, kemudian sih diam-diam bilang macam-macam supaya batal. Iya. Ya, supaya dikasih ke sini, karena keuntungannya lebih gede. Ya manusia kan nggak tahu ya. Tapi kan yang di atas tetap akan mencatat, oh kamu curang. Padahal perintah udah jelas. Dalam hadis juga disebutkan nggak boleh kayak gitu. Kamu diem-diem, ya manusia sih nggak tahu.
tapi tetap menjadi catatan. Artinya ketika kita melakukan perniagaan, maka Allah sudah menggariskan, dan juga Nabi sudah mencontohkan, jangan kamu beli barang yang sudah dibeli orang lain. Ya, jelas ya. Jadi ini tuntunan ayat dari Al-Quran maupun hadis, ya, yang mengatur berakhlak di dalam aktivitas ekonomi itu kayak apa. Ya, nanti akan kita jabarkan di kuliah berikutnya, yaitu dalam hal jual beli, dalam hal apa namanya sewa menyewa, dalam hal utang mengutang, dalam hal menggadai. Ini semua ayat ini, hadis ini semuanya kepake gitu. Kesimpulannya adalah Allah dan Rasulnya itu menekankan orang untuk beraktivitas mencari strategi, ya, kemudian menjalankannya dengan cara yang baik, menafkahkannya dengan cara yang baik. Tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh juga terlalu royal, tidak boleh terlalu menekan konsumen, tapi juga jangan memanjakan konsumen. Jangan membatalkan transaksi yang sudah disepakati, walaupun kan sebenarnya ada hak pilih, tapi hak pilih itu kan tadi sudah disebutkan di dalam negosiasi, betul kan? Maka ketika sudah terjadi kesepakatan, ya jangan dibatalkan. Orang ketiga jangan nyerobot. Nah, kita indah jadinya kan, tuntunan-tuntunan seperti kalau dijalankan di dalam hal ekonomi kan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka ujungnya adalah yang seperti itulah yang diinginkan. Artinya bukan kamu diam berdoa lalu mengharapkan hujan duit, ya nggak mungkin. Mengharapkan rezeki, mengharapkan bisa ini bisa itu, tapi kamu bukan hanya berdoa, ya mungkin juga dengan jalan apa, dengan jalan ya melalui ilmu gaib lah, ngepet atau apa segala tuyul, dan juga kagak boleh ya seperti itu. Oke, baik, saya kira cukup singkat pertemuan kita kali ini, tapi tetap mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini seperti biasa, ketika saya lemparkan masuk ke YouTube, saya berharap semuanya mahasiswa aspek ekonomi memahami ini dan kemudian komen dalam arti bertanya, ya kan, jangan sampai nanti tidak ada pertanyaan. Saya mengharapkan dan itu pastinya akan saya catat sebagai prestasi mahasiswa. Ya, sekira demikian. Lebih kurang mohon maaf, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dimatiin itu. Cukup singkat.